Baik, perkenalkan nama saya Fatihah Utia. Saya akan membawakan materi terkait dengan pengertian sumber daya alam dan juga klasifikasi dari sumber daya alam. Baik, untuk pengertian sumber daya alam itu sendiri merupakan sumber daya atau segala bahan atau potensial yang dimiliki oleh setiap daerah atau kawasan yang mana akan dikelola oleh manusia yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Baik, untuk klasifikasi dari sumber daya alam itu sendiri dapat dilihat dari beberapa klasifikasi. Nah, yang pertama itu adalah sumber daya alam terbarukan, di mana sumber daya ini dapat diperbaharui keberadaannya. Adapun contohnya bisa berupa sumber daya angin, air, dan juga hutan. Kemudian untuk sumber daya yang kedua adalah sumber daya non terbarukan atau dalam artian lain merupakan sumber daya yang tidak bisa diperbaharui keberadaannya. Adapun contohnya bisa berupa batu bara, gas alam, dan juga mineral logam. Nah, klasifikasi sumber daya alam yang ketiga itu adalah sumber daya alam energi, di mana hal ini merupakan sumber daya alam yang didapatkan untuk menghasilkan energi. Contohnya, sumber daya alam energi surya, energi panas, dan juga hidroelektrik. Kemudian selanjutnya ada sumber daya alam mineral. Hal ini mencakup semua jenis mineral. Contohnya logam, kemudian timah, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ada sumber daya alam geologis, di mana ini termasuk ke dalam sejumlah jenis sumber daya alam yang ditemukan. Aplikasi sumber daya alam yang selanjutnya itu adalah sumber daya alam geologis, di mana yang termasuk ke dalam sumber daya alam geologis ini adalah keseluruhan bentuk kehidupan yang ditemukan di alam, seperti hutan, hewan, mikroorganisme, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya lagi ada sumber daya air, di mana air adalah sumber daya alam yang sangat penting. Untuk air sendiri kategorinya bisa dilihat dari air tanah, air laut, dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya udara, di mana udara adalah sumber daya alam yang tidak terlihat namun sangat penting. Hal ini digunakan dalam kegiatan perindustrian seperti transportasi dan proses pembakarannya. Nah, klasifikasi dari sumber daya alam tersebut bisa digolongkan berdasarkan dari mana kita mendapatkan dan melihat sumber daya alam itu. Klasifikasi tersebut bisa membantu kita untuk mengetahui bagaimana caranya kita untuk melestarikan agar keberlanjutan dari sumber daya alam ini tidak terhenti sampai situ saja. Persebaran sumber daya alam seperti teman-teman, potensi sumber daya alam yang pertama adalah gas dan juga minyak bumi. Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas alam yang sangat signifikan. Sebagian besar cadangan minyak di Indonesia berada di Indonesia bagian timur, seperti di Kalimantan Timur, Papua, dan juga Aceh. Sedangkan gas alam banyak ditemukan di wilayah perairan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Papua. Adapun potensi sumber daya alam kedua yang ada di Indonesia yaitu adalah batubara. Nah, potensi batubara ini merupakan sumber daya alam utama yang ada di Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara eksportir batubara terbesar di dunia. Cadangan batubara ini ditemukan di wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Yang ketiga yaitu mineral dan logam. Indonesia memiliki cadangan mineral dan logam yang signifikan, termasuk biji timah, nikel, tembaga, emas, dan juga perak dan boksit, di mana sebagian besar cadangan mineral dan logam terletak di Pulau Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan juga di Sumatera.
negara ini salah satu produsen utama berbagai komoditas pertanian seperti padi, kopi, karet, kelapa sawit, dan rempah-rempah lainnya. Lahan pertanian terutama yang ada di Sulawesi, Jawa, dan Sumatera. Selanjutnya ada perairan. Indonesia memiliki perairan laut yang kaya akan sumber daya ikan dan berpotensi energi terbarukan seperti energi gelombang dan arus laut. Perikanan dan kelautan menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, energi panas bumi, dan energi air. Potensi terbesar terletak di wilayah timur Indonesia seperti Papua dan Nusa Tenggara. Pemanfaatan sumber daya alam memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penting untuk dikelola secara berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi yang mendatang. Halo, nama saya Nur Faizalin. Di sini saya akan bahas mengenai analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL merupakan penilaian terhadap dampak yang mungkin ditimbul dari proyek pembangunan. AMDAL sendiri memiliki manfaat diantaranya untuk memastikan bahwa proyek pembangunan dilakukan secara berkelanjutan atau memperhatikan lingkungan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dianalisis dalam AMDAL. Di antaranya, identifikasi dampak. Tahap awal dalam AMDAL adalah mengidentifikasi semua dampak yang mungkin ditimbulkan oleh proyek pembangunan. Hal ini dapat mencakup dampak terhadap air, udara, tanah, flora, fauna, serta sosial budaya. Tahap selanjutnya yaitu penilaian dampak. Setelah dilakukan identifikasi terhadap penilaian dampak-dampak yang akan terjadi, kemudian akan dilakukan evaluasi besar terhadap dampak. Sejauh mana dampak yang akan ditimbulkan dari jenis pembangunan yang dilakukan, serta mengetahui seberapa lama dampak tersebut. Selanjutnya yaitu perencanaan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan analisis dampak yang disusun, maka akan dibuatkan rencana mengenai pengelolaan lingkungan yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mengurangi, mencegah, atau mengkompensasi dampak yang akan ditimbulkan. Selanjutnya yaitu konsultasi publik dan partisipasi. Nah, penting untuk melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses AMDAL. Hal ini dilakukan untuk memperoleh masukan dan dukungan, serta untuk menjelaskan kepada masyarakat terhadap rencana yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi. Proses AMDAL tidak akan berhenti setelah proyek dimulai, namun akan terdapat tahap evaluasi di mana tahap ini sebagai pemantauan secara terus-menerus terhadap implementasi rencana yang akan dilakukan. Nah, pada tahap ini kita akan melakukan evaluasi terhadap dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari proyek pembangunan. Nama saya Fikri Nur Rahman dan sekarang saya berlokasi di Topi Jawa, Finishing Point. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Jadi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan itu maksudnya konsep yang dimana penggunaan sumber daya alam yang tidak merusak lingkungan atau meminimalkan kerusakan lingkungan. Contohnya itu seperti yang ada di belakang saya atau di samping saya. Jadi di sini adalah empang yang biasa digunakan warga lokal untuk menanam bibit ikan, yang dimana ini bisa menjadi sumber ekonomi dan keberlanjutan hidup. Jadi ini adalah salah satu contoh dari sumber daya alam yang berkelanjutan.
jadi meminimalkan atau bahkan tidak ada kerusakan pada lingkungan dengan hal ini. Jadi kemudian itu pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan tidak hanya bermanfaat terhadap lingkungan, tapi juga bermanfaat terhadap manusia, baik itu secara ekonomi maupun dan sosial.